Shalom. Salah satu hal terpenting dalam berjalan dengan iman adalah belajar menerima dengan iman apa yang Tuhan katakan mengenai diri kita. Kita tidak dapat berjalan dengan iman selama kita masih menilai diri kita dengan mata kita sendiri dan menerima hal itu daripada apa yang Tuhan katakan mengenai kita di dalam firman-Nya. Kenyataan yang kita lihat saat ini dapat saja sangat berbeda dengan apa yang firman Tuhan katakan mengenai diri kita. Akan tetapi kita perlu belajar untuk menerima apa yang Tuhan katakan di atas segala penilaian lainnya, termasuk penilaian diri kita sendiri. Kita sudah belajar sebelumnya mengenai Gideon. Kita melihat saat pertama kali Gideon mendengar perkataan Tuhan mengenai dirinya, yaitu bahwa dia adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Gideon mula-mula itu belum bisa menerima hal itu. Dan Gideon menyebut dirinya sebagai yang paling kecil dari kaum terkecil di sukunya. Ini memang kenyataan. Dan Gideon saat itu memang sedang bersembunyi dari orang Amalek yang sedang menindas orang Israel pada masa itu. Akan tetapi, di tengah kenyataan itu, Tuhan membuat pernyataan mengenai siapa Gideon sebenarnya menurut Tuhan di mata Tuhan, bahwa Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Dan apa yang Tuhan katakan sangat berseberangan dengan kenyataan yang sedang terjadi yang dilihat Gideon mengenai dirinya dan mengenai situasinya saat itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa ketika Gideon mula-mula mendengar perkataan Tuhan, dia tidak bisa menerima itu. Tapi kemudian Gideon belajar untuk menerima apa yang Tuhan katakan dengan iman. Menerima dengan iman sesuatu yang Tuhan katakan mengenai dirinya di tengah situasi yang berbeda, berseberangan, di tengah situasi yang tidak seperti yang Tuhan katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat juga dalam pengajaran sebelumnya itu bahwa kemenangan yang gilang gemilang yang kemudian dialami Gideon ketika Gideon berhadapan dengan sebuah pasukan yang begitu besar, yang dikatakan bahwa untanya saja itu tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya, sementara pasukan Gideon hanya 300 orang. Dan Gideon mengalami kemenangan yang gilang gemilang dari tangan Tuhan pada waktu itu. Kita melihat bahwa kemenangan itu terjadi ketika Gideon sudah belajar untuk menerima perkataan Tuhan mengenai dirinya di atas kenyataan yang memang sedang terjadi saat itu. Gideon belajar menerima apa yang Tuhan katakan mengenai dirinya, mengenai situasinya, dengan iman, sekalipun situasinya masih tidak seperti yang Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jebakan utama iblis adalah untuk membuat kita memandang kepada diri kita sendiri. Namanya penuduhan. Iblis mau kita memfokuskan pandangan kita bukan kepada Tuhan, bukan kepada firman-Nya, bukan kepada Kristus, tapi kepada diri kita sendiri. Penuduhan membuat kita menghakimi diri kita sendiri berdasarkan apa yang kita lihat, berdasarkan perhitungan kita sendiri mengenai kemampuan, kekuatan kita di hadapan situasi atau persoalan yang sedang kita hadapi. Penuduhan mengalihkan mata kita dari performa, kemampuan, kesanggupan Kristus kepada performa, kemampuan, dan kesanggupan kita sendiri. Penuduhan mengalihkan kita dari ketidakmungkinan Kristus gagal kepada segala kemungkinan kita gagal. Penuduhan membuat kita melihat kepada segala kekurangan kita dan bukan kepada segala kelebihan Kristus. Penuduhan membuat kita berjalan dengan perasaan, dengan penglihatan kita, tapi tidak dengan iman. Penuduhan membuat kita berjalan berdasarkan pengamatan dan perhitungan kita atas situasi yang kita hadapi dengan memperhitungkan kekuatan kita, kemampuan kita, sumber daya kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, satu hal yang kita perlu garis bawahi adalah bahwa sekarang ini kita ada di dalam Kristus. Kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Kita perlu garis bawahi bahwa awal dari kemenangan, apapun yang kita butuhkan dalam hidup kita adalah ketika kita belajar menerima dengan iman apa yang Tuhan katakan mengenai diri kita. Menerima dengan iman perhitungan Tuhan mengenai diri kita. Kita perlu mengingat dan selalu mengingat bahwa sekarang perhitungan Tuhan mengenai diri kita adalah selalu di dalam Kristus. Tuhan memandang kita sekarang selalu di dalam Kristus. Kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Allah tidak lagi melihat diri kita
diri kita sendiri, tetapi melihat kita di dalam anaknya yang kekasih, di dalam Kristus. Sementara penuduhan tadi selalu berusaha mengalihkan pandangan kita dari Kristus, sehingga kita tidak dapat melihat diri kita di dalam Dia, di dalam Kristus. Penuduhan iblis dirancang untuk membuat kita melihat diri kita dari performa, kemampuan, kekuatan, kesalehan, sumber daya kita sendiri. Kita akan dibuat untuk melihat betapa kecilnya kita, betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita di hadapan situasi yang kita sedang hadapi. Tapi kalau mata kita memandang kepada Kristus, kita akan selalu bisa melihat bahwa Kristus lebih besar dari apapun juga. Bahwa Kristus tidak pernah berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah sang pembuat mukjizat. Kalau dulu dia membuat mukjizat, hari ini dia masih membuat mukjizat. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah tidak mampu menyelesaikan apapun yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Anda mungkin ingat Yosua. Ketika Yosua baru saja diangkat oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan 3 kali berkata kepada Yosua untuk tidak kecut dan tawar hati. Kenapa Tuhan mengatakan hal itu kepada dia bahkan sampai 3 kali? Tuhan tidak akan mengatakan hal itu jika Yosua pada saat itu tidak sedang dalam keadaan kecut dan tawar hati. Berarti pada saat itu Yosua sedang dalam situasi di mana dia kecut dan tawar hati. Pertanyaannya, kenapa Yosua yang baru saja mengalami promosi yang luar biasa merasa kecut dan tawar hati? Tentulah karena Yosua menghitung kekuatannya sendiri, membandingkan dirinya dengan Musa, dan mungkin berpikir kalau Musa saja yang begitu berkarisma, begitu luar biasa dipakai Tuhan, tidak mampu membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian, apalagi saya. Siapa saya? Saya hanya abdi Musa. Saya bukan the Prince of Egypt yang menjalani pendidikan militer, pendidikan pemerintahan di sebuah kerajaan terbesar di dunia pada waktu itu. I'm nobody. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita melihat firman Tuhan menunjukkan hal itu membuat Yosua kecut dan tawar hati. Yosua melihat dirinya dari matanya sendiri. Itu yang terjadi ketika kita fokus kepada diri kita sendiri dan bukan kepada Tuhan. Apa pandangan Tuhan mengenai Yosua? Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 5 dan 6 berkata, Tuhan berkata mengenai Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Wow! Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berkata, di saat Yosua sedang merasa kecut dan tawar hati, di saat Yosua sedang merasa tidak mampu, tidak sanggup, kecil, tidak berdaya, Tuhan berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Kenapa? Aku menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Artinya Tuhan mau bilang, bukan Musa yang jago, Tuhan yang hebat, Tuhan yang menyertai Musa. Dan Tuhan telah berkata mengenai Yosua, sebelum semuanya terjadi, sebelum orang Israel maju ke tanah perjanjian, sebelum apapun juga kemenangan terjadi, Tuhan berkata, engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Dengan kata lain, Tuhan sudah berkata sebelum segala sesuatu terjadi, Tuhan sudah berkata, engkau akan berhasil Yosua. Jangan kecut dan tawar hati, engkau akan berhasil. Engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang perlu Yosua lakukan? Hanya satu, menerima dengan iman apa yang Tuhan katakan mengenai dirinya. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan kecut dan tawar hati. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Yosua perlu bisa menerima apa yang Tuhan katakan mengenai dirinya dengan iman. Sebab apa yang dilihat mata pada saat itu tidak memperlihatkan apa yang Tuhan katakan. Tapi Tuhan berkata, tidak akan ada yang bisa menang menghadapi engkau Yosua. Belum ada apa-apa. Yosua belum maju berperang untuk merebut tanah perjanjian. Tapi Tuhan sudah berkata, tidak akan ada yang bisa bertahan menghadapi engkau Yosua. Aku menyertai engkau, dan engkau akan berhasil memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Yosua perlu menerima perkataan Tuhan dengan iman. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sementara saat itu Yosua sedang merasa kecut dan tawar hati, merasa dirinya kecil dan tidak mampu, Tuhan berkata, aku menyertai engkau, tidak ada yang bisa mengalahkan dirimu, engkau akan berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu belajar menerima perkataan Tuhan mengenai diri kita
dengan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, identitas kita yang sejati sekarang ini sebagai orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Identitas kita yang sejati adalah di dalam Kristus. Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, itulah diri kita sebenarnya. Dan kita perlu menerima apa yang Tuhan katakan itu mengenai diri kita dengan iman. Apapun situasi yang sedang kita lihat, kita saksikan, bertentangan sekalipun, sejauh timur dari barat sekalipun, kenyataan yang kita lihat dari apa yang Tuhan katakan, belajar menerima apa yang Tuhan katakan dengan iman. Menerima apa yang Tuhan katakan mengenai diri kita, identitas kita di dalam Kristus dengan iman. Ketika Yesaya pertama kali mendapat penglihatan akan Tuhan, dia menyebut dirinya sendiri seorang yang najis bibir. Dikatakan dalam Yesaya pasal 6 ayat 5, Yesaya berkata, "Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Memandang kepada diri sendiri adalah respon yang lumrah di dalam perjanjian lama, di mana orang dituntut untuk memenuhi hukum Taurat. Akan tetapi, setelah Kristus memenuhi hukum Taurat dan menyelesaikan penebusan umat manusia di kayu salib dengan curahan darahnya, perubahan besar sudah terjadi. Kita tidak lagi dipandang Allah di dalam diri kita sendiri, tetapi selalu dipandang Allah di dalam Kristus. Dan Allah mau kita belajar perubahan besar ini dan belajar menerima diri kita dengan iman di dalam Kristus juga. Tidak melihat kepada diri kita sendiri di dalam diri kita sendiri, tetapi melihat diri kita di dalam Kristus. Siapa Allah katakan kita ini di dalam Kristus. Itu yang kita perlu belajar terima dengan iman. Kolose pasal 2 ayat 6 berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Hidupmu tetap di dalam Dia. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bagaimana kita menerima Kristus? Dengan iman. Jadi, bagaimana kita tetap hidup di dalam Dia? Ya tentu dengan iman juga. Sebab, kita telah menerima Kristus Yesus dengan iman. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia dengan iman. Kita perlu menerima siapa diri kita, kata Tuhan, di dalam Kristus. Di mata Tuhan. Tuhan katakan, siapa kita di dalam Kristus. Kita perlu belajar menerima itu hari ini. Di hadapan semua situasi yang mungkin bertentangan, terima itu dengan iman. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iman yang benar akan berbuah kemenangan. Iman yang benar akan berbuah perubahan perilaku. Iman yang benar akan berbuah mukjizat. Iman yang benar akan menghasilkan perubahan hidup. Tanpa iman, tidak ada yang akan terjadi. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan perilaku. Tidak ada perubahan situasi. Tidak ada apapun yang akan terjadi. Sebab Yesus sudah berkata, terjadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Selama kita masih mengimani bahwa saya tidak mampu, saya tidak sanggup, saya tidak kuat, saya memang begini, saya memang begitu, terjadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Tapi kita belajar menerima apa yang Tuhan katakan mengenai kita. Bahwa di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Contohnya, maka kemenangan akan mulai termanifestasi sebab terjadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Jadi kita perlu belajar menerima dengan iman siapa diri kita sekarang, kata Tuhan, di dalam Kristus. Siapa saya sekarang di dalam Kristus? Apa yang firman Tuhan katakan mengenai saya sekarang di dalam Kristus? Itu identitas kita sekarang. Itu yang kita perlu terima dengan iman. Menemukan diri kita di dalam Kristus adalah kunci kemenangan. Terhadap godaan, terhadap dosa, terhadap sakit penyakit, bahkan terhadap situasi ekonomi yang sulit, situasi apapun juga yang sulit. Kunci kemenangan adalah dimulai ketika kita menerima apa yang Tuhan katakan mengenai diri kita, siapa kita sebenarnya di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Roma 8 ayat 37 berkata, di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Terima dengan iman. Bagaimana kemenangan yang Tuhan katakan itu, kita lebih dari pemenang, dapat terjadi dalam hidup kita. Dapat termanifestasi dalam hidup kita. Sekali lagi saya akan katakan ini berulang-ulang, dengan iman. Terima dulu apa yang Tuhan katakan mengenai diri kita di dalam Kristus dengan iman. Maka kemenangan akan mengikuti. Kemenangan akan termanifestasi. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Apa? Kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Bukan kemampuan kita. Bukan kesanggupan kita. Bukan sumber daya kita.
Iman kita. Iman kita kepada apa yang Yesus Kristus telah selesaikan bagi kita. Iman kita kepada apa yang Allah katakan. Siapa kita di dalam Kristus hari ini. Itulah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dari situlah termanifestasi kemenangan yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lebih dari pemenang dalam Kristus. Dan apa yang membuat kemenangan itu termanifestasi? Sekali lagi, iman kita. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan tidak akan terjadi dengan kekuatan kita sendiri. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kemenangan terjadi ketika kita tinggal di dalam dia. Dengan iman, belajar menerima apa yang dia katakan mengenai diri kita, identitas kita sekarang di dalam Kristus. Menerima dengan iman apa yang dia katakan mengenai kita. Sekali lagi, sebab inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang berkata, tapi Pak, saya masih begini, masih begitu. Itu artinya, kita masih menilai diri kita dengan mata kita sendiri. Kita menilai situasi kita dari mata kita sendiri. Kita menghakimi diri kita dan situasi kita berdasarkan kekuatan, sumber daya, kemampuan kita sendiri. Dan kita memvonis kemudian, waduh, bangkrut deh. Waduh, saya nggak mampu. Waduh, saya nggak bisa. Waduh, celaka. Tolak itu dalam nama Yesus. Dan mulai berjalan dengan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terima apa yang situasi mau tunjukkan kepada Anda untuk membuat Anda memvonis dirimu, memvonis situasimu berdasarkan penglihatanmu pada kenyataan yang ada di sekelilingmu dengan memperhitungkan kekuatan, kemampuan, sumber dayamu sendiri. Jangan mau. Itu tipu muslihat iblis. Itu tujuannya mengalihkan matamu dari Kristus kepada dirimu sendiri. Tujuannya untuk mengalahkan Anda dengan imanmu sendiri. Ketika engkau percaya apa yang situasi mau tunjukkan kepada Anda, apa yang iblis mau tunjukkan lewat situasi yang sekeliling Anda percaya itu, wah susah, wah nggak bisa, wah. Yesus berkata apa tadi? Terjadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Terjadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Jangan mau dipancing iblis untuk memandang kepada situasimu sendiri. Jangan mau dipancing iblis untuk dialihkan dari Kristus kepada kekuatanmu sendiri. Jangan mau dipancing iblis untuk menghakimi situasimu, menghakimi dirimu sendiri berdasarkan kekuatan, kemampuan, sumber dayamu sendiri. Firman Tuhan berkata dalam Roma 14 ayat yang keempat, agar kita tidak menghakimi hamba orang lain. Dikatakan, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia tetap berdiri. Jangan menghakimi hamba orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidakkah kita pernah merenungkan bahwa kita ini milik Tuhan dan bahwa Tuhan adalah Tuhan kita? Kita tidak berhak menghakimi bahkan diri kita sendiri. Tuhanlah yang empunya diri kita. Tuhanlah Tuhan kita. Kita tidak berhak menghakimi diri kita sendiri. Kita hanya bisa menerima vonis Tuhan kita mengenai diri kita. Apa yang Tuhan katakan mengenai diri kita dalam firman-Nya, terima itu. Itu vonisnya mengenai kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 4 ayat yang ketiga, Rasul Paulus mengatakan, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri tidak kuhakimi. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus berkata, diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Atau dengan kata lain, apa yang Tuhan katakan mengenai dirinya, itulah yang dia terima. Kalau kita melihat latar belakang Paulus, dia adalah pembunuh orang percaya pada mulanya. Dia membunuh begitu banyak anak-anak Tuhan sebelumnya. Betapa banyak penuduhan, dakwaan yang iblis akan katakan kepada dia. Kamu tidak pantas, kamu tidak layak, kamu tidak bisa dipakai Tuhan. Tidak ada mujizat bisa mengalir dari kamu, dosamu terlalu besar. Whatever. Tapi Paulus berkata, dia belajar dari Tuhan. Diriku sendiri tidak kuhakimi. Aku tidak berhak menghakimi hamba orang lain. Aku adalah milik Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak memvonis diriku. Dan vonis Tuhan mengenai aku, itulah yang aku terima dengan iman. Aku percayai. Bahkan diriku sendiri pun tidak kuhakimi.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, stop menilai situasimu dari penilaianmu sendiri, perhitunganmu sendiri mengenai kemampuan, kekuatan, sumber dayamu sendiri. Stop lakukan itu. Dan mulai cari tahu apa yang Tuhan katakan mengenai diri Anda. Apa yang Tuhan katakan mengenai situasi Anda. Dan terima, belajar mulai menerima perkataannya dengan iman. Dan kemudian terus berjalan dengan iman sampai manifestasinya Anda lihat dalam hidup Anda. Terima dulu apa yang Tuhan katakan mengenai Anda dengan iman. Vonis Tuhan mengenai kita di dalam Kristus. Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya mengenai diri kita? Apa vonis Tuhan mengenai diri kita di dalam Kristus? Firman Tuhan berkata bahwa di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Ini vonis Tuhan. Tuhan sudah katakan di dalam Kristus kamu lebih dari pemenang. Di dalam Kristus kita dapat melakukan segala perkara karena Kristus memberi kekuatan kepada kita. Di dalam Kristus Allah memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Di dalam Kristus oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Kita sudah sembuh. Oleh sebab itu di dalam Kristus kita sehat sempurna. Di dalam Kristus kita naik terus dan tidak turun. Di dalam Kristus tidak ada yang dapat berdiri menghadapi kita seumur hidup kita karena Kristus menyertai kita sampai kesudahan zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Ini vonis yang Tuhan sudah katakan mengenai kita. Di dalam Kristus kita punya hidup dalam segala kelimpahan. Terima itu dulu. Sekalipun situasinya belum seperti itu, terima dulu dengan iman. Berjalan dengan iman. Terima apa yang Tuhan katakan mengenai Anda dengan iman. Terima identitasmu sekarang di dalam Kristus dengan iman. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mulai berjalan dengan iman, manifestasi akan mengikuti. Terima identitas Anda di dalam Kristus. Terima identitas Anda sebagaimana Tuhan menyatakannya. Terima vonis Tuhan mengenai Anda. Siapa dirimu di dalam Kristus? Terima itu dengan iman. Dan mulailah berkata-kata sejalan dengan itu. Di dalam Kristus saya lebih dari pemenang. Di dalam Kristus Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Saya sehat sempurna. Saya panjang umur. Di dalam Kristus saya naik terus dan tidak turun. Berkata-katalah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan mengenai diri Anda. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Anda perlu berkata-kata dengan iman, mengacknowledge, mengiyakan identitas Anda menurut Tuhan. Di hadapan situasi Anda yang sulit itu, di hadapan situasi yang belum berubah itu, di hadapan godaan yang sedang menyerang Anda, di hadapan keraguan yang sedang iblis coba suntikkan ke dalam pikiran Anda, jangan mau berubah. Jangan mau berubah dari identitas yang Tuhan katakan mengenai diri Anda di dalam Kristus. Jangan mau berubah dari itu. Karena situasimu belum kelihatan berubah. Jangan mau berubah. Firman Tuhan berkata apa tadi? Tidak ada seorang pun dapat tahan berdiri menghadapi engkau seumur hidupmu. Itu berarti situasimu yang harus berubah. Karena tidak ada yang tahan berdiri menghadapi engkau. Selama engkau berdiri dengan iman, atas kebenaran yang Tuhan nyatakan, identitasmu sekarang di dalam Kristus, situasimu akan berubah. Sebab tidak ada, kata Tuhan, yang akan dapat tahan berdiri menghadapi engkau seumur hidupmu. Ketika kita mulai belajar berjalan dengan iman, menerima dengan iman apa yang Tuhan katakan, mengenai identitas kita di dalam Kristus, siapa diri kita sebenarnya hari ini di dalam Kristus, manifestasi akan mengikuti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sekali-kali Anda mundur dari iman. Jangan sekali-kali Anda berubah dari apa yang Tuhan sudah katakan mengenai diri Anda di dalam Kristus. Jangan mau berubah pikiran mengenai itu. Sekali Anda mulai berjalan dengan iman, jangan berhenti. Jangan beralih kembali kepada berjalan dengan melihat dengan mata jasmani. Terus berjalan dengan iman. Namanya berjalan dengan iman. Berarti itu adalah sebuah perjalanan yang kita jalani tiap-tiap hari bersama dengan Tuhan. Itu bukan peristiwa satu kali. Itu bukan satu kali hari ini. Dan setelah itu Anda kembali berjalan dengan perasaan, dengan logika manusia, dengan matamu sendiri, perhitunganmu sendiri, sumber dayamu sendiri. Berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman adalah sebuah perjalanan yang Anda jalani terus tiap hari di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya tutup pengajaran firman iman hari ini dengan deklarasi iman Daud yang dicatat dalam Mazmur 18 ayat 28-35. Supaya kita bisa sama-sama melihat bagaimana seorang anak muda bernama Daud. Awalnya dia bukan siapa-siapa, dia nobody. Tidak ada yang kenal dia di Israel. Nabi Samuel ketika Tuhan berkata Tuhan akan mengangkat raja yang baru, disuruh pergi ke rumah ayahnya Daud. Nabi Samuel tidak kenal siapa Daud. Bahkan ketika Nabi Samuel minta ayah Daud memanggil semua
anaknya. Sebab Tuhan akan memilih di antara mereka siapa yang akan menjadi raja atas Israel. Ayahnya sendiri pun tidak ingat kepada Daud untuk memanggil dia. He's a nobody. Dia benar-benar seorang nobody. Tapi, bagaimana seorang nobody berjalan dengan iman dan hidupnya berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum semuanya terjadi, Daud berjalan dengan iman. Daud berjalan dengan iman. Dan kita semua tahu bagaimana Tuhan membuat hidup Daud berubah, bagaimana Tuhan membuat dia sangat jaya dan berkemenangan. Sekali lagi, Mazmur 18 ayat 28-35 dikatakan, "Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan, Allahku, menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melentur busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar." Kemurahanmu membuat aku besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud berkata, ketika dia masih kecil, belum ada apa-apa, bukan siapa-siapa, Daud melihat kepada Tuhan. Dan dia membuat sebuah deklarasi iman yang mungkin banyak orang akan berkata, berani banget. Tapi saya mau katakan deklarasi iman Daud fokusnya kepada Tuhan. Dia membuat deklarasi itu karena matanya melihat Tuhan dan bukan melihat dirinya sendiri. Dia berkata, Tuhanlah perisainya, Tuhanlah gunung batunya, Tuhanlah yang memberikan keperkasaan kepada dia, Tuhanlah yang membuat jalannya rata, Tuhanlah yang membuat dia jadi besar. Dia deklarasikan itu. Dia berjalan dengan iman. Dan hidupnya berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau melakukan hal yang sama kepada kita semua. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, selama-lamanya. Apa yang dia lakukan dahulu akan dia lakukan lagi. Dia mau melakukan apa yang dia lakukan kepada Daud, kepada Anda juga. Hari ini, Tuhan mau melakukan semua yang Tuhan lakukan kepada Daud, kepada Anda dan saya. Apakah kita memandang kepadanya? Pandang dia. Berhenti memandang kepada diri kita sendiri. Lihat kepada Yesus dan temukan identitas kita yang sejati hari ini di dalam Kristus. Terimalah perkataan Tuhan mengenai diri kita. Terimalah dengan iman. Deklarasikan dengan iman. Dan jangan mau berubah karena melihat situasi. Jangan mau berubah karena memandang kepada keadaan. Terus percaya dan terus deklarasikan hal yang sama. Terima apa yang Tuhan katakan. Identitasmu sekarang di dalam Kristus. Terima itu sebagai the now reality. Realitas sekarang ini mengenai dirimu. Bahwa itulah saya. Itulah saya. Sebagaimana Tuhan bilang, itulah saya sebenarnya hari ini di dalam Kristus. Itulah saya. Terima itu dengan iman. Dengan demikian Anda akan terus berjalan dengan iman. Dan manifestasi selalu mengikuti. Sebab Yesus berkata, jadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Karena curahan darahnya. Karena penebusannya sempurna. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harga yang telah dibayar lunas. Oleh sebab itu semua kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan. Tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.